Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin mau bertanya ini Pak Ustadz, sebagai seorang muslim ya, kan kita juga ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kadang-kadang kita juga ingin dapat sesuatu gitu Pak Ustadz di dunia ini. Terus kita melakukan doa. Kadang-kadang berdoa, kemudian ada kejadian yang terjadi sesuai dengan doa tersebut. Apakah itu kejadian itu dikabulkan doa seperti itu Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang ada beberapa hal yang menunjukkan tentang doa, atau beberapa hal ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana caranya Allah itu mengabulkan ikhtiar, termasuk mengabulkan jalan-jalan rezeki. Itu macam-macam. Satu, umpamanya dalam salah satu ayat menceritakan bahwa jika penduduk di negeri tersebut bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka akan diberi rezeki dari atas maupun dari bawah dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa orang ini bertakwa. Syaratnya takwa. Syaratnya kan takwa. Hampir kebanyakan rezeki itu syaratnya takwa. Ya. Kemudian ada dalam surat yang lain itu juga diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kayak gitu. Jadi di langit ada jalan rezekimu, di mana di titik jalan rezeki ini didapatkan itu dari cara-cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar, mamanya contoh, mamanya innahum kanu qabla dzalika musinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berarti ada ikhtiar, ada kebaikan, ada ibadah yang dikerjakan karena Allah Ta'ala. Ya, baik kepada siapapun, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada saudara dan sebagainya, itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Jadi orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam ini orang-orang yang senantiasa itu mau mendengarkan kajian-kajian agama yang baik. Oh, gitu. Ya, mau mendengarkan kajian agama yang baik. Ya, baik loh ya. Jadi baik itu tidak menyimpang dari syariat agama kita. Ya, bukan yang omongannya kasar, ya jangan ikutin yang omongannya kasar, kan gitu ya. Kalau memang baik, lurus dan sebagainya, mau ngomong aja deh. Nah, kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, di titik ini memang ada salah satu unsur doa di penghujung malam. Insya Allah ini berhubungan dengan qiyamul lail atau sunat sholat sunnah tahajud. Dan di sini Allah mengajarkan memohon ampun. Jadi yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala itu bukan keinginan dunianya, tapi memohon ampun. Jadi kebanyakan orang-orang itu tidak paham kalau sudah tahajud mintanya dunia, padahal Allah mengajarkan itu banyak mohon ampun di sini itu. Berarti titik-titik ini sebenarnya Allah itu memberikan gambaran bahwa rizki nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu bukan karena diminta, tapi karena orang tersebut itu banyak memohon ampun. Kemudian dia selalu berbuat baik, kemudian dia mau dengar kajian-kajian yang baik, seperti itu. Nah, kemudian yang lain wa fi amalihim haqqul lisail wal mahrum, dan di antara hartamu ada harta untuk orang yang meminta atau tidak meminta. Jadi kita itu bersedekah, membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak dan sebagainya, itu di titik itu. Sama orang yang meminta atau tidak meminta. Nah, di titik inilah baru Allah memberikan rizki. Nah, rizki ini bentuknya dunia. Nah, di titik ini kan nggak ada permintaan, disuruh minta apa orang manusia itu, disuruh minta apa sama Allah Ta'ala? Nggak ada. Ya. Kalau umpamanya Allah itu menyuruh berdoa, malah disuruh mohon ampun. Kan nggak ada di sini. Semuanya itu diminta oleh Allah Ta'ala itu aplikasi amaliyah, amal soleh, berbuat baik, amal soleh. Mau mendengarkan kajian yang menyedikitkan tidur di waktu malam, itu intinya adalah mendengarkan kajian pada waktu itu. Sahabat-sahabat mendengarkan Rasulullah. Jadi orang-orang itu punya kans untuk diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun. Kemudian selesai tahajud pun di situ juga Allah mengajarkan banyak mohon ampun. Kemudian kalau ada harta, ya di situ ada untuk orang meminta atau untuk orang yang, dan juga untuk orang yang tidak meminta.
Tidak ada permintaan dunia di sini. Jelas sekali, tidak ada. Kalaupun ada doa, mohon ampun. Nah, kita harus memahami ada kalimat yang lain dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ya. Mohonlah, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Betul. Ya. Jadi orang itu biasanya beranggapan kita minta apa aja itu dikabulkan. Padahal kalau saya mengamati dari banyak ayat itu, ini belum tentu minta dunia. Oh. Belum tentu minta dunia yang dikabulkan. Bisa di-connect dengan ayat-ayat yang lain. Harus di-connect dengan ayat-ayat yang lain, karena biar kita itu nanti itu dalam menjabarkan ke jamaah itu paham. Kalau memang katanya Allah itu akan mengabulkan doa kita, ya orang Islam kaya semua. Orang Islam kaya semua, orang Islam laki-laki punya istri lebih dari satu, istrinya bisa nggak tahu. Karena dia berdoa, ya Allah jangan sampai istriku tahu, lah kan begitu doanya. Walaupun kita bisa senyum, bener tapi karena kebanyakan kan menjelaskannya begitu. Padahal kalau kita urut dari mulai ud'uni astajib lakum, kalimat berikutnya ini harus kita sesuaikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kalimat ini yang malah menjadikan doa ini mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa enggak? Apa artinya sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, kepada Allah maksudnya, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, kalau kalimat ini mau disinkronkan, itu harus paham berarti kalau Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong dalam menyembah pada Allah. Berarti orang ini sombong, berarti orang ini lebih, dia ilmunya lebih, pengetahuan agamanya lebih, dan kemudian dia sombong dalam menyembah. Bisa aja umpamanya habis sedekah, habis infak, ngomong ngalor, ngomong ngidul, merasa ini, habis sholat sunat tahajud begini begitu. Karena ini yang sombong itu kan di sini sebenarnya. Nah, ini orang yang tipe begini, orang yang begini ini langsung besok itu masuk neraka. Nah, kalau orang sudah seperti ini di dunia itu jelas dia itu besok masuk neraka. Bagaimana dengan ayat di depannya? Kan ya nggak mungkin. Nah, jadi ini harus diketahui seperti itu, sehingga saya memberikan pemahaman bahwa kalau minta yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu satu, minta akhirat. Mohon agar imannya dikuatkan. Mohon agar saya bisa menjadi hambamu yang soleh atau solehah. Itu akhirat. Seperti itu. Mohon agar istri itu solehah. Mohon agar istri itu bisa manut imam. Boleh nanti bareng-bareng di akhirat itu ketemunya di surga. Kan begitu. Boleh itu kalau mau seperti itu. Nah, kalau ini sudah mulai paham, barulah pertanyaan tadi mau saya jawab, apakah doa yang didoakan kemudian yang terjadi oleh Allah Ta'ala, apakah itu dari doa orang itu? Saya jawab belum tentu, karena kebiasaan bisa aja sebenarnya takdirnya orang itu ya mau terjadi itu.